Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Putra. Di sini kita akan membahas tentang operator logika dari logika informatika. Yang pertama kita bahas adalah logika proposisi. Apa itu logika? Logika adalah proses berpikir manusia berdasarkan ilmu pengetahuan dan sesuai fakta yang ada. Kemudian proposisi. Proposisi yaitu kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi, logika proposisi ialah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator-operator logika. Di sini terdapat beberapa macam operator logika. Yang pertama ialah negasi atau istilah lainnya tidak atau kebalikan dengan simbol seperti berikut. Kemudian ada konjungsi atau istilah lainnya ialah dan dengan simbol seperti huruf V terbalik. Kemudian ada disjungsi yang berarti atau dengan simbol seperti huruf V. Kemudian ada implikasi yang berarti jika maka yang bersimbolkan tanda panah ke kanan. Dan yang terakhir ada biimplikasi yang berarti jika dan hanya jika, yang memiliki simbol tanda panah ke kiri dan ke kanan. Yang pertama kita bahas adalah negasi. Negasi berarti kebalikan atau tidak dengan simbol seperti ini. Berikut adalah tabel kebenaran dari negasi yang berarti jika P bernilai T atau true, maka negasi P bernilai F atau false. Sebaliknya juga, jika P bernilai F, maka negasi P bernilai true. Misalnya P adalah hari ini hujan, dan berarti negasi P adalah hari ini tidak hujan. Selanjutnya kita akan membahas konjungsi. Konjungsi berarti juga dan dengan simbol seperti huruf V terbalik. Konjungsi bernilai benar jika keduanya benar, selain itu salah. Berikut adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P dan Q bernilai true. Jika P bernilai true dan Q bernilai F atau false, maka sudah pasti P dan Q bernilai false. Begitu seterusnya, jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka sudah pasti bernilai false. Jika kedua salah, maka sudah pasti salah atau false. Berikut contoh penggunaan pada kalimat. Jika P saya mahasiswa, Q saya manusia, berarti P dan Q saya mahasiswa dan saya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang disjungsi. Disjungsi berarti juga atau dengan simbol seperti huruf V. Disjungsi bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Berikut adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P dan Q hasilnya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P atau Q tetap bernilai true. Begitu sebaliknya, jika P bernilai F atau Q bernilai T, maka hasilnya tetap true. Dan jika keduanya salah, seperti P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Jadi, jika keduanya salah, baru bernilai salah. Jika salah satu saja, tetap true. Berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Jika P saya pergi ke kota, Q saya pulang kampung, maka P dan Q saya pergi ke kota atau saya pulang kampung. Kemudian kita akan membahas implikasi. Implikasi berarti juga jika maka dengan simbol panah ke kanan.
implikasi bernilai salah jika penyebab benar dan akibat salah. Berikut adalah tabel kebenaran dari implikasi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P implikasi Q tetap bernilai true. Kemudian jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P implikasi Q bernilai false. Karena pada hukum awal tadi bernilai salah jika penyebab benar, akibat salah. Selanjutnya, jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya tetap true. Walaupun seperti contoh berikut, kedua-duanya bernilai false, hasilnya tetap true. Berikut contoh penggunaan dalam kalimat. Jika P saya mandi dan Q saya tampan, berarti P implikasi Q yaitu jika saya mandi maka saya tampan. Karena premis sebelum simbol implikasi itu berada di belakang kata maka. Jadi sepanjang apapun premis pertama sebelum simbol implikasi itu tetap berada di belakang maka. Dan premis setelah simbol implikasi berada di setelah maka. Jadi premis pertama sebelum simbol implikasi itu penyebab dan setelah simbol itu akibat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang biimplikasi. Biimplikasi berarti jika dan hanya jika dengan simbol panah ke kiri dan ke kanan. Biimplikasi bernilai benar jika keduanya sama. Berarti bernilai benar jika keduanya true atau keduanya false. Berikut adalah tabel kebenaran dari biimplikasi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasilnya sudah pasti P biimplikasi Q adalah true. Kemudian jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false karena keduanya berbeda. Itu juga jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya sudah pasti false. Tetapi jika keduanya bernilai false, maka hasilnya true, seperti contoh pada tabel kebenaran berikut. Berikut contoh penggunaan dalam kalimat. Jika P nilai ujian saya tinggi dan Q saya rajin belajar serta ibadah, maka P biimplikasi Q ialah nilai ujian saya tinggi jika dan hanya jika saya rajin belajar serta ibadah. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ubahlah kalimat berikut ke dalam rumus logika. Kalimatnya seperti berikut. Saya pergi ke pasar dan saya belanja, atau saya tidak pergi ke pasar dan saya tidak belanja. Berarti untuk mengubah ke dalam rumus logika, kita harus menjabarkannya menjadi sebuah premis seperti berikut ini. P adalah saya ke pasar dan Q saya belanja. Kenapa demikian? Karena pada kata-kata saya tidak pergi ke pasar dan saya tidak belanja tersebut sudah masuk ke dalam negasi, hukum negasi. Berikut adalah rumus logikanya. P dan Q atau negasi P dan Q bisa dibaca seperti ini. Saya ke pasar, P saya ke pasar, dan Q saya belanja, berarti saya ke pasar dan saya belanja. Kemudian atau di situ ada atau ada simbol negasi. Simbol negasi berarti di sini itu untuk semua yang berada di dalam kurung. Berarti itu adalah negasi P dan negasi Q. Jadi bisa dibaca seperti ini. Atau saya tidak pergi ke pasar dan saya tidak belanja. Berikut tabel kebenaran untuk membuktikan rumus logika tersebut. Untuk membuat tabel kebenaran,
kita memiliki rumus jika premis terdiri dari 2, maka rumusnya ialah 2 pangkat 2. Jika memiliki 3 premis, maka 2 pangkat 3. Jadi rumusnya itu 2 pangkat n. N itu seberapa banyak premis yang ada. Premisnya hasil perkalian tersebut akan dijadikan seberapa banyak kolom-kolom yang akan dibuat. Seperti contoh berikut, memiliki 2 premis P dan Q. Berarti ada 4 kolom, karena 2 pangkat 2 ialah 4. P nilainya true dan false. Kemudian Q bernilai true, false. Jadi pada P dan Q kita akan menggunakan hukum konjungsi. Pada hukum konjungsi tadi bernilai benar jika keduanya benar. Di sini P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka hasilnya benar. Kemudian P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya salah. Begitu seterusnya. Jika salah satu salah, maka hasilnya sudah pasti salah. Kemudian ada negasi P dan Q. Berarti P dan Q yang tadi kita buat dinegasikan. Seperti berikut. P dan Q yang bernilai T menjadi false, yang false menjadi T. Karena pada dasarnya hukum negasi itu ialah kebalikan. Kemudian kita akan menggabungkan keduanya seperti yang ada pada rumus logika dengan operator disjungsi. Hukum disjungsi tadi bernilai salah jika keduanya salah. Berarti selain itu benar. Di sini tidak ada terdapat kedua-keduanya false. Jadi semuanya bernilai true karena bernilai T, F, FT, FT, FT. Tidak ada yang FF atau false. Jadi semuanya bernilai true. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu bala kalimat berikut ke dalam rumus logika. Kalimatnya, jika saya seorang dokter sekaligus dosen, maka kamu adalah pasien dan mahasiswa saya. Jadi, di sini kita akan membuatnya menjadi sebuah premis-premis yang terpisah. Jadi, nilai premis yang pertama di sini atau nilai P ialah saya seorang dokter sekaligus dosen. Kemudian premis yang kedua atau Q adalah kamu adalah pasien saya. Dan yang terakhir adalah R, kamu adalah mahasiswa saya. Jadi pada rumus logikanya kita akan membuat seperti berikut. P implikasi Q dan R. Kenapa demikian? Karena kita menyusunnya sesuai pada kalimat nada. P berarti saya seorang dokter sekaligus dosen. Seperti pada kalimat di atas, saya seorang dokter sekaligus dosen. Itu adalah penyebab. Jadi berada di belakang simbol implikasi simbol implikasi. Kemudian kamu adalah pasien dan mahasiswa saya. Kedua premis tersebut berada di belakang simbol implikasi dan berada di dalam kurung karena merupakan kedua akibat dari suatu penyebab yang ada. Kemudian kita akan masuk ke dalam tabel kebenaran untuk membuktikan rumus logika tersebut. Karena di sini terdapat 3 premis, jadi kita akan menggunakan rumus tabel kebenaran yang tadi. Berarti 2 pangkat 3 yang dimana hasilnya adalah 8. Jadi kita akan membuat 8 tabel ke bawah. Bisa dilihat di sini P bernilai true ada 4 dan bernilai false ada 4. Q bernilai true, false, true, false. Kemudian ada R yang bernilai TF selang-seling. Kemudian di sini kita masuk pada Q dan R yang menggunakan hukum konjungsi.
Di sini kita akan berfokus pada kolom Q dan R saja. Seperti pada hukum konjungsi di atas sebelumnya yang kita bahas, hukum konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. Berarti jika ada salah satu saja yang salah atau bernilai false, sudah pasti hasilnya false. Di sini bisa kita lihat hanya ada dua kolom, hanya ada dua baris yang bernilai true atau false. Karena yang lainnya ada yang true false, false true atau false keduanya. Jadi hanya ada dua. Kemudian kita masuk ke hukum kita akan masuk ke hukum implikasi. Jadi P implikasi Q dan R tersebut ialah kita akan berfokus pada tabel P, kemudian pada tabel Q dan R. Jadi pada tabel yang QR tersebut kita abaikan saja, kita fokus pada tabel P dengan Q dan R. Pada hukum implikasi tadi kita sudah membahas bahwa hukumnya ialah bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Berarti jika sebelum simbol implikasi tersebut bernilai benar dan setelahnya bernilai salah atau false, maka hasilnya sudah pasti salah. Atau bisa diingat dengan mudah jika nilainya DF, maka hasilnya F. Bisa kita lihat di sini pada tabel yang pertama bernilai T dan T, berarti nilainya true. Kemudian yang kedua bernilai true dan false, jadi nilainya sudah pasti false sesuai pada hukum ketentuan yang ada. Kemudian berikutnya juga sama, sampai keempat juga sama, dan yang kelima bernilai false dan true. Tetapi di sini hasilnya bernilai true karena bernilai false jika penyebab benar akibat salah. Di sini penyebabnya salah, akibatnya benar. Tetap berarti hasilnya tetap benar. Gitu juga seterusnya, bernilai false, hasilnya true, dan seterusnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kalimat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika, pamit undur diri.